bands. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose 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 with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai, Kami dari kelompok 8 akan mempersembahkan hasil wawancara kelompok kami. yuk ikuti kami. Kita mau ngapain nih? Nah, kali ini kita akan mewawancarai seorang mahasiswi sekaligus santri yang berprofesi sebagai bartender. Oh gitu ya. Guys, buat kalian yang penasaran, yuk tonton video selanjutnya. Nah, teman-teman, kita sudah bersama Mbak Alfani. Halo Mbak. Halo Sofi. Alhamdulillah sangat baik. Makasih ya Mbak sudah bersama aku. Iya, sama-sama Sofi. Nah, kita ini Bapak terkait karena Mbak ini menjalankan dua peran besar sekaligus, ketua dan juga santri. Gimana sih cara Mbak Alfa ini menjalankan dua peran sekaligus gitu loh? Dan kan itu maksudnya bulan mungkin kalau dari aku sendiri berarti manage waktu aku. Sekarang aku jadi santri dan aku jadi mahasiswa. Jadi dulu itu waktu pertama kali aku masuk kampus sama mama aku tuh udah dipesenin nih, kamu diliatin pondok sambil kuliah, bukan kuliah sambil pondok. Jadi dulu mungkin lagi masa-masanya panas-panasnya BTA gitu ya, dan waktu itu alhamdulillahnya aku masuk BTA kan langsung lulus. Jadi sebenarnya aku nggak pondok tuh nggak apa-apa, cuman karena mama aku pesan kamu mondok sambil kuliah, jangan kuliah sambil mondok. Jadinya gimana pun struggle apa yang aku alami di pondok, aku nggak ada niatan buat ngekos. Jadi kayaknya aku nyantri sampai sebelum nikah gitu deh. Nah, gimana cara aku membagi waktu itu? Jadi mulai dari jam subuh itu kan wajib jamaah ya kalau di Al-Amin itu. Nah, wajib jamaah sampai jam 6. Jam 6 itu ngaji sama abah daripada subuh sampai jam 6. Nah, biasanya kalau ada yang matkul 6.45 nih, jam 6 kurang 15 itu boleh izin dulu ke pengurus buat ada matkul jam 6.45. Ya, bersiap. Dan setelah kita kuliah dari katakanlah jam 7 lagi, jam 7 kuliah sampai jam 5 sore, itu adalah waktu aku buat memposisikan aku sebagai mahasiswa. Dan dulu juga kan aku sempat ikut HMPS KPI, DEMA Fakultas Dakwah, Komunitas GAI juga. Aku emang suka banget sama organisasi kayak gitu. Dan di pondok aku yang dulu alumni juga. Kebetulan aku dijadiin ketua ikatan alumni daerah Banyumas, juga dijadiin ketua koordinator bidang dakwah Ta'alifat Himah Indonesia. Jadi kayak aku sering mikir kayak aku bisa nggak sih jadi Raden Kian Santang gitu yang lucu kayak gitu kan. Cuman kembali lagi aku mengatur waktu aku biar mendapatkan semuanya. Nah, siang itu buat aku jadi mahasiswa, malamnya aku harus menjalankan tugas aku sebagai santri. Mulai dari jam 6 sore sampai jam 9 itu ngaus abah sama abah. Terus nanti jam 10 sampai jam 11 kalau nggak syawir kita madrasah dunia di ya bisa aku ketika pagi sampai sore itu ngatur waktu aku buat kuliah, buat undangan acara atau misi seminar gimana, atau bahkan mungkin kadang gimana caranya ketika ada undangan keluar tapi pas waktu kuliah gitu. Tapi kalau kayak gitu biasanya dosen yang sangat-sangat mengerti, kayak misal aku izin bu mohon maaf ya aku ada undangan misi seminar di Cilacap. Oh iya mbak nggak apa-apa nanti saya. Alhamdulillahnya dosen-dosen kalau memang kita
mau berterus terang dan emang itu bukan hal yang negatif gitu ya, dan selalu mendukung. Jadi kalau itu capek nggak sih? Kalau bilang capek atau enggak gitu ya, capek jelas capek sih, cuman ya namanya hidup, kalau nggak capek nggak hidup gitu. Hidup kayak tantangan aja gitu. Kalau misal capek boleh, tapi nyerah jangan. Bahkan gitu ya, dengan kegiatan tentunya. Jadi ada rasa malas atau gimana enggak? Terus kalau ada rasa malas, gimana kita menghadapinya biar tidak malas-malas semuanya? Males, terutama kalau udah scroll. Bener banget, Itu pas banget. Aku juga mengalami hal yang sama. Jadi selain aku punya daily planner, aku juga punya blog di kalender. Jadi aku udah ngeblok-ngeblokin terutama jadwal kuliah yang di daily planner aku gak ada, tapi di blog kalender aku tuh ada. Jadi nanti setiap misal aku kuliah jam 13.00, jadi jam 12.00 ini aku harus stop scroll buat siap-siap kuliah gitu. Nah kalau masalah males juga aku menghadapi misal weekend, hari Ahad atau hari Sabtu atau hari-hari yang memang kuliah aku kan udah nggak banyak-banyak banget ya, aku luangin 1 minggu. Dalam 1 minggu itu 1 hari buat aku bener-bener free gitu, kayak males aku tuangkan dalam 1 hari gitu. Jadi buat istirahat sendiri. Iya, buat nge-charge energi yang sudah habis. Betul, kayak gitu sih kalau dari aku. Oh ya mbak, zaman sekarang tuh kan banyak banget ya kayak di TikTok, di Instagram itu udah banyak banget yang kayak apa sih ya, berbagi ilmunya dari jadi kita tuh nggak perlu itu pada bawa ilmunya apakah itu baik atau itu malah apa ya, jadi kurang berpikir. Mungkin kalau dilihat dari ilmu yang disebarin mungkin kayak ilmu dakwah kayak gitu ya, kayak mungkin Ustadz Hanan Ataki, terus sama ustadz-ustadz yang lain. Mungkin kalau dari pandangan aku sih tergantung siapa yang menyampaikan. Jadi kan banyak banget yang tiba-tiba jadi ustadz gitu ya. Banyak banget. Tiba-tiba banget jadi ustadz atau jadi tokoh yang mungkin beliau merasa ilmunya itu sesuai sama apa yang harus disampaikan di sosial media. Bahkan mungkin ada yang sebenarnya melenceng gitu, tapi menurut dia benar gitu. Itu juga banyak. Kalau tanggapan dari aku sendiri, kita sebagai konsumen TikTok atau Instagram itu harus benar-benar memilah mau dengerin yang mana gitu. Kalau memang yang menyampaikan Gus Baha, Ustadz Hanan Ataki, Gus Anam itu adalah ilmu-ilmu yang bagi aku pasti bener gitu. Artinya Abah Mufti dan tokoh-tokoh agama lainnya yang menurut kita itu sesuai sama jalan dan aliran kita. Cuman kalau emang ustadz-ustadz yang mungkin masih asing nih bagi kita gitu, kita perlu riset dulu ini ustadz bener apa enggak sih kayak gitu. Nah terus yang tadi kamu tanya tanpa apa namanya kesana kemari karena udah ada sosial media gitu kan, mungkin sosial media itu hanya sebagai perantara sih menurut aku. Karena banyak ustadz-ustadz atau kiai yang saat ini masih kesana kemari buat isi undangan dari kampung ke kampung, dari kabupaten ke kabupaten, yang mungkin di setiap tempat ada live streamingnya kayak gitu. Tapi mereka mungkin punya kayak channel YouTube atau akun TikTok, akun Instagram yang mereka gunakan untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah yang mereka sampaikan di tempat-tempat tersebut, atau punya kajian khususnya gitu. Setiap minggu pon, atau kalau di Andalusia kan ada minggu ponan, kalau di Al Amin itu ada Jumat ponan, dan itu pasti di live
ada aminya cepet atau pasti mereka ketawa. Sedangkan kalau anak-anak itu lebih ke suka yang hiburan kayak tepuk anak Soli kayak gitu. Jadinya ya gimana deh bikin audiens itu nyala dan forum itu tuh hidup ketika aku ada. Tapi ada nggak sih Mbak kayak misalnya ini lagi menyampaikan nih, terus tiba-tiba ada yang berbeda pendapat dan pandangan sama Mbak. Kalau berbeda pandangan sama aku sejauh ini ya, ketika aku menyampaikan pesan dakwah kepada audiens belum pernah ada yang menentang, karena pada dasarnya aku menyampaikan ini gak ada sesi tanya jawabnya loh. Jadi memang cuma sekedar menyampaikan, dan paling kalau ada yang nyautin itu nyautin yang jokes kayak yang dagel kayak gitu loh, cuman kayak gitu sih sejauh ini. Motivasi buat berenang. Oke, kalau motivasi nih, ini kata-kata hari ini berarti ya. Iya. Jadilah orang yang mempunyai nilai dan manfaat bagi hidup, agar kehadiranmu itu tidak sia-sia. Sama-sama. Nah teman-teman, sekian dari kami dan dari Mbak Ovel juga. Tentunya juga Mbak Ovel sudah menyampaikan informasinya sama, dan semoga wawancara tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita ambil ilmunya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.